Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Agung An-Nur Kabupaten Gresik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Sabtu kali ini 29 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 29 Maret 2025 Miladiah. Kita dapat bertemu kembali di pertemuan kedua salat subuh berjamaah dan ta'lim subuh. Kali ini kita bersama dengan Al-Mukarram Kiai Haji Agus Jaya LCMH yang akan menguraikan pembahasan pada hari ini tentang makna takbir hari raya Idul Fitri dan amalan-amalan sunnahnya. Mari kita simak penjelasan dan uraian beliau terkait pembahasan tersebut dan nanti langsung akan ditutup oleh beliau tanpa panduan dari kami lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 30. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini secara kalender kita berada pada tanggal 29 Ramadan bertepatan dengan 29 Maret 2025. Jika kita melihat pada hitungan secara manunggal yang sudah disepakati misalnya oleh Muhammadiyah, maka hari ini adalah hari terakhir dari Ramadan. Akan tetapi jika kita melihat pada ar-ru'yah, hasil dari ru'yah baik dari Aceh hingga Papua itu masih menunjukkan di bawah 0 derajat, maka rasanya besar kemungkinan kita akan melengkapkan bulan Ramadan itu sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, walitukmirul iddata, sempurnakan bulan Ramadan itu 30 hari ketika kita tidak menemukan, tidak melihat ru'yah, maka bisa diyakini bahwa besok
tanggal 30 Ramadan bertepatan dengan 30 Maret 2025. Insyaallah kita masih menyempurnakan puasa kita hingga tanggal 30. Dan rasanya ormas-ormas besar di Indonesia, baik itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, juga setelah melihat ini akan menyepakati insyaallah bahwa besok masih bulan Ramadan dan jatuh 1 Syawal itu pada hari Senin tanggal 31 Maret. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Idul Fitri. Untuk memahami Idul Fitri itu ada 2 komponen kata, yaitu pertama Id, yang kedua Fitri. Kalau kita lihat pada kamus, kita akan temukan kata Id memiliki minimal 2 makna. Pertama, Id itu diambil dari kata i'adah, yaitu ada ya'udu, pulang. Setelah 11 bulan dari mulai Syawal kita melangkah, langkah kita terkadang lurus, terkadang tidak lurus, terkadang berada dalam koridor, terkadang juga langkah kita keluar dari koridor yang ada. Jauh kita melangkah dalam 11 bulan, 330 hari kita lakukan pergerakan terus melangkah dan melangkah, sehingga banyak di antara kita yang melenceng dari arahnya. Dan ketika dia melenceng dari arahnya tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit terus semakin jauh dia melangkah, semakin jauh dia melenceng dari arah. Maka tibalah bulan Ramadan dengan serentak menyadarkan kita untuk segera kembali ke masjid, kembali ke Al-Quran. Kita masuk ke dalam masjid, kita baca Al-Quran. Itu adalah untuk mengingatkan kita dari langkah-langkah yang sudah kita lalui. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dari situ Aid, kembali. Yang kedua, Aud, berakar yang sama, yaitu kata Aud. Aud itu adalah tongkat. Ketika kita melangkah, dalam langkah-langkah kita akan semakin kokoh langkah itu ketika kita memiliki pegangan. Dan pegangan itu adalah aud. Jadi seseorang melangkah, mungkin dalam langkah-langkahnya ada yang goyang, tetapi kalau dia memiliki tongkat untuk berpegang, maka langkahnya akan semakin mantap. Selanjutnya, kata fitrah. Fitrah itu sendiri kalau kita lihat pada penggunaannya itu ada pada 3. Pertama, fitrah itu dari kata fatir, pencipta. Allah fatirus samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Jadi fitrah itu diambil dari kata fatir, pencipta. Yang kedua, fitrah itu bermakna agama. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu agama. Dan yang terakhir, fitrah itu bermakna adalah kesucian. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dia tidak membawa sedikit pun dosa, dia tidak membawa sedikit pun permasalahan.
Yang ada permasalahannya pada orang tuanya, bukan pada anak yang lahir itu. Jadi siapapun dia yang lahir ke muka bumi itu dalam kondisi fitrah. Jadi sekaligus ini adalah koreksi kepada kita semua ketika kita membeda-bedakan bayi yang lahir. Sesungguhnya bayi yang lahir itu terlahir dalam kondisi fitrah. Tidak ada sedikit pun dosa yang dia bawa. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Konteks selanjutnya, ketika anak itu tumbuh dalam pengasuhan kedua orang tuanya atau lingkungannya, maka kedua orang tuanya, atau lingkungannya memiliki peran yang sangat besar membentuk anak tersebut, menjadikan dia seorang muslim atau menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jika kita gabungkan dua elemen ini, pertama, komponen pertama, yang kedua fitrah, maka kita akan mengambil makna bahwa Ramadan dengan perjalanan panjangnya selama 30 hari, siang-siangnya diisi dengan puasa dan malam-malamnya diisi dengan qiyam Ramadan, dengan tilawatul Quran. Itu akan menghantarkan seseorang untuk menuju Aidul Fitrah. Apa Aid kembali al-fitrah kepada Tuhannya? Kenapa? Karena selama ini kita sebagai manusia terlalu sering untuk lupa dengan Tuhan kita, terlalu jauh kita melangkah sehingga kita tidak ingat dengan Tuhan. Maka dengan adanya Ramadan, kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dekat kembali kepada pencipta alam semesta. Karena sesungguhnya kita hanyalah bagian kecil dari penciptaan alam ini. Yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa kembali dekat dengan pencipta alam semesta ini? Cara agar kita bisa kembali dekat dengan pencipta alam semesta ini adalah Aidul Fitrah, kembali kepada agama dengan jalan merefleksikan, menjalankan titah-titah agama Islam yang Allah turunkan untuk alam ini, untuk manusia ini. Dan Allah ridhoi agama itu. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita Allah, dan kita menjalankan nilai-nilai dari Al-Quran yang Allah jadikan sebagai pedoman kehidupan kita, maka kita bisa kembali kepada fitrah, Aidul Fitri, kembali menjadi suci. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senada dengan pengertian tadi, kita lihat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak." Telah tiba kepada kalian syahrun 'azim, bulan yang agung, mubarakun yang berkah. Apa itu berkah? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan dia terangkat derajatnya. Kita lihat segala bentuk yang terikat dengan Allah, maka dia akan dimuliakan. Hambal yang saat ini kita duduki di masjid ini adalah hambal yang sederhana dibandingkan dengan hambal-hambal yang ada di istana gubernur, di istana presiden. Itu jauh lebih baik yang ada di sana. Namun karena hambal yang ada
di masjid ini terikat dengan Allah, maka tidak ada di antara kita yang menaikkan sendalnya ke dalam hambal ini. Sementara hambal di istana gubernur itu, di istana presiden itu diijak-ijak dengan sendal, dengan sepatu. Kenapa hambal ini mulia? Karena dia terikat dengan Allah. Granit yang ada di masjid-masjid boleh jadi hanya granit yang dari nilai, dari harganya murah dibandingkan dengan yang ada di istana presiden itu, istana gubernur itu. Jauh lebih mahal granit itu. Tapi granit yang ada di masjid-masjid, keramik yang ada di masjid-masjid, meski dia jauh lebih murah bahkan dibandingkan dengan keramik yang ada di dalam toilet presiden, toilet gubernur, jauh beda. Tapi setiap orang ketika masuk ke dalam masjid, dia cium granit itu, dia cium keramik itu minimal 4 kali dalam tahiyatul masjidnya. Kenapa? Karena dia ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski mahal yang ada di WC gubernur itu, di WC presiden itu, tidak ada yang mau menciumnya. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan Allah. Kertas-kertas yang ditulis mushaf itu, Quran itu, yang kita kenal dengan mushaf itu adalah kertas-kertas yang murah dibanding dengan majalah-majalah yang licin, yang mahal, yang mengkilat. Jauh harganya. Tapi mushaf itu kita letakkan di tempat yang tinggi, berjalan memegangnya dengan baik, diletakkan di dada atau di atas kepala, berbeda dengan majalah-majalah itu. Kenapa? Karena mushaf itu, kertas-kertas itu ada keterikatan dengan Allah, maka dia diangkat derajatnya. Jika benda mati yang memiliki keterikatan dengan Allah, maka dia berkah, terangkat derajatnya. Bagaimana dengan manusia? Manusia akan jauh lebih terangkat derajatnya ketika dia senantiasa menyambungkan hatinya, keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, di ujung hadis tadi sebuah pesan yang sangat berat dari Rasulullah. Setelah menyatakan bahwa Ramadan itu penuh dengan keberkahan, barang siapa yang keluar dari Ramadan dan dia tidak memperoleh keberkahan itu, maka Rasulullah nyatakan Allah haramkan baginya surga. Itu na'udzubillah. Jadi Idul Fitri, kembali kita suci, adalah salah satu bentuk keberkahan. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang berpuasa. Lalu bagaimana setelah kita melewati Ramadan itu? Kadang Ramadan itu 29 hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Asyahru tisun wa isruna yauman. 1 bulan itu 29 hari. Tetapi fa in ghumma alaikum, kalau kalian tidak bisa melihat hilal, maka hendaklah kalian sempurnakan menjadi 30 hari. Karena sekarang kita tidak melihat hilal dengan berbagai kecanggihan ilmu pengetahuan, maka kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata, sempurnakan harinya menjadi 30 hari. Dan setelah selesai dalam puasa kita, mulai dari maghribnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan senantiasalah engkau bertakbir atas hidayah yang Allah berikan. Senantiasalah kita bertakbir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keberkahan dan hidayah dalam hidup kita. Jadi sejak masuk maghribnya, maka itu terhitung sudah masuk Syawal, dan kita dianjurkan untuk senantiasa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Senantiasa bertakbir. Kenapa? Karena salah satu perbuatan yang bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah perintahkan agar sering kita lakukan, sebaiknya kita lakukan dengan kuantitas yang banyak, adalah salah satunya adalah bertakbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa ungkapan Allahu akbar Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi syiar pada 2 hari raya. Hari raya kecil yaitu hari raya Idul Fitri, dan hari raya besar yaitu hari raya Idul Adha. Karena satu-satunya ungkapan yang mampu menerjemahkan keagungan, kemuliaan dan kebaikan Allah kepada seluruh makhluk ini adalah ungkapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dengan kita mengungkapkan Allahu Akbar, maka kita sadar memposisikan diri kita sebagai sesuatu yang kecil, sebagai sesuatu yang lemah. Tiadalah makna segala yang melekat pada diri kita. Nama, jabatan, status sosial itu kita letakkan berada pada posisi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan dalam setiap pergerakan kita dalam sholat, yang akan kita ulang adalah selalu ungkapan Allahu Akbar. Mulai dengan takbir kita membuka sholat, kita ucapkan Allahu Akbar. Setelah kita membaca Al-Fatihah, boleh jadi muncul rasa sombong dalam hati kita dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang menarik. Boleh jadi ada sedikit tergores kesombongan, maka kembali kita ucapkan Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ruku kita boleh jadi menghadirkan rasa sombong dalam hati. Sujud kita boleh jadi menghadirkan rasa sombong dalam hati, bahwa aku adalah hamba yang mampu untuk beribadah. Aku adalah hamba yang mampu untuk melakukan ritual-ritual agung ini, berbeda dengan anda-anda yang tidak mampu. Maka diingatkan kembali dengan ucapan Allahu Akbar untuk menekan rasa sombong yang ada dalam hati kita. Maka ucapan Allahu Akbar, takbir kita adalah salah satu manifestasi pengabdian kita kepada Allah yang Maha Agung, yang menguasai segala sesuatu, yang pada kekuasaannya lah bukan hanya rezeki dan lain sebagainya yang ada pada kita, bahkan nyawa kita berada pada genggamannya. Mari kita lantunkan takbir itu sebagai penghayatan atas demikian banyaknya hidayah yang Allah turunkan. Wa takabbirullaha ala ma hadakum. Dengan demikian kita menjadi hamba-hamba yang mampu bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa ketentuan-ketentuan syariat dalam menghadapi Idul Fitri. Pertama, tunaikan
zakat sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Tunaikan zakat sebagai salah satu bentuk untuk mensucikan baik, mensucikan jiwa kita yang kita kenal dengan zakat fitri, maupun untuk mensucikan harta kita yang kita kenal dengan zakat mal. Yang kedua, syariat menganjurkan kepada kita ketika masuk Aid al-Fitri, selesai kita dari Ramadan, untuk mandi. Mandi dimulai dari masuknya Syawal, artinya dari malamnya, hingga ada sebagian ulama berkata habis 1 Syawal. Jadi bukan hanya menjelang sholat, tapi mandi itu berlaku sunnatnya itu hingga 1 Syawal. Kenapa mandi menjadi salah satu sunnat? Kalau kita hanya memandang tradisi masyarakat kita, rasanya mandi tidak perlu ditekankan. Karena setiap kita, khususnya masyarakat Indonesia, dia akan mandi setiap hari. Cuaca mendukung kita untuk mandi setiap hari. Dengan kelembaban yang ada, maka selalu berkeringat, dan keringat itu menghasilkan bau badan dan lain sebagainya, gerah, maka kita akan mandi. Tapi di berbagai bagian dari dunia ini, syariat itu tidak hanya untuk Indonesia, dia global. Berbagai bagian di dunia ini ada yang mereka mandi mungkin 1 minggu baru sekali mandi. Bahkan kalau kita melihat daerah-daerah yang dingin, boleh jadi lebih dari 1 minggu baru mandi. Jamaah-jamaah yang menunaikan ibadah haji menjadi salah satu poin perhatian orang-orang di Saudi adalah apa? Indonesia itu seperti ikan, tidak bisa lepas dari air. Mandi dalam 1 hari itu bisa sampai 3 kali. Kenapa seperti itu? Karena mereka jarang. Kadang mandi cuman seminggu sekali, kecuali mandi wajib. Jarang. Faktor cuaca mendukung untuk hal itu, tidak menimbulkan bau dan lain sebagainya, tidak berkeringat. Tapi ini adalah ketentuan mengajarkan kita bagaimana mengisi waktu menghadapi Idul Fitri itu, yaitu dengan mandi. Yang kedua, salah satu sunat dalam menghadapi Idul Fitri itu untuk membedakan bahwa hari itu tidak lagi termasuk dalam puasa, maka disunatkan untuk mengkonsumsi. Bisa makan, bisa minum, tetapi disunatkan untuk mengkonsumsi, untuk membedakan bahwa itu sudah keluar dari Ramadan. Selanjutnya, dalam perjalanan untuk ibadah disunatkan untuk sholat secara berjamaah. Maka kalau kita lihat ungkapan Allah dalam surah Inna a'tainakal kautsar, dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, ulama hampir sepakat mengatakan ungkapan fasalli, maka salatlah. Salat di sini secara khusus adalah 2 salat Aid, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka salatlah, dianjurkan salatnya itu berjamaah, dan sebaiknya tempatnya adalah masjid, kecuali jika masjid itu tidak mampu menampung lagi. Rasul melaksanakan sholatnya
pernah di Sakhra, padang pasir. Kenapa di Madinah melaksanakan waktu itu? Karena masjid tidak menampung. Tapi jika masjid menampung, maka masjid akan lebih baik. Dan yang terakhir, selain itu disunahkan ketika berangkat masyian, berjalan kaki, tapi lihat kondisi. Jika kondisinya jauh, maka gunakan kendaraan, dan berangkat dan pulang dianjurkan pada rute yang berbeda. Ini saja beberapa hal yang terkait dengan Idul Fitri dan takbir yang disyaratkan dalam Al-Quran. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Mudah-mudahan dalam menyambut Idul Fitri ini kita lebih siap untuk mempertahankan fitrah kita, kesucian yang sudah kita raih melalui proses dari Ramadan yang kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.